Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 9 dalam Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka, kita akan bahas di tema 2, perkembangan ekonomi digital, C, perkembangan transaksi ekonomi di era digital, dan kita lanjut ya. Sekarang kita pada di poin yang kedua, bentuk sistem dan alat pembayaran modern. Tujuan pembelajaran menjelaskan bentuk sistem dan alat pembayaran modern. A. Sistem pembayaran. Apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah cara melakukan pembayaran atas suatu transaksi. Oleh karenanya, sistem pembayaran berkaitan dengan mekanisme pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Jadi transaksi dalam sistem pembayaran bisa beragam, mulai dari perdagangan barang atau jasa, pembayaran tagihan, hingga pembayaran pajak. Banyak bentuk dalam proses pemindahan uang tersebut yang dapat berupa transaksi tunai maupun non-tunai, transaksi langsung maupun digital atau elektronik, atau transaksi berskala kecil antara dua pihak maupun berskala besar yang melibatkan banyak pihak. Sistem pembayaran yang paling umum dilakukan adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung antara dua pihak yang sedang melakukan transaksi, baik antara pembeli dan penjual atau antara pelanggan dan petugas administrasi. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, sistem pembayaran kini lebih banyak beralih ke media elektronik, baik melalui layanan perbankan atau transfer antar rekening menggunakan kartu debit atau kartu kredit, mobile banking atau internet banking, maupun menggunakan dompet elektronik atau istilahnya untuk menyimpan uang elektronik. Penyediaan sistem pembayaran elektronik adalah bank dan lembaga keuangan modern yang dikenal sebagai perusahaan fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology. Dalam bahasa Indonesia, fintech dikenal juga dengan sebutan Techfin atau teknologi finansial. Seperti namanya, fintech atau Techfin menggabungkan antara jasa keuangan dengan perkembangan teknologi. Contoh dari pengembangan fintech adalah munculnya aplikasi-aplikasi komputer atau smartphone berbasis internet yang menawarkan berbagai jasa terkait dengan transaksi keuangan. Aplikasi-aplikasi tersebut dikelola oleh sebuah perusahaan-perusahaan rintisan atau startup digital yang mengelola berbagai keperluan finansial seperti pembayaran, perencanaan keuangan, investasi, pinjaman dana, dan sebagainya. Beberapa contoh perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia adalah Modalku, Cek Aja, Amarta, Veritrans, GoPay, dan lain sebagainya. Seluruh lembaga keuangan yang menyelenggarakan sistem pembayaran, baik bank maupun bukan bank, harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengatur jasa keuangan di Indonesia. B. Alat pembayaran modern. Seiring dengan perkembangan dalam sistem pembayaran, alat pembayaran pun kini menjadi semakin bervariasi. Di samping uang kertas dan uang logam, masyarakat juga menggunakan alat pembayaran seperti berbagai macam kartu, cek, aplikasi digital, dan lain sebagainya. Alat pembayaran tersebut menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah
alat pembayaran yang berupa uang secara fisik yang berbentuk uang kartal, seperti uang kertas dan uang logam. Alat pembayaran ini paling umum digunakan oleh masyarakat sejak dahulu. Pada perkembangannya, penggunaan uang tunai dalam beberapa jenis transaksi dianggap sudah tidak efisien. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan media tertentu sebagai pengganti uang fisik. Alat pembayaran ini dianggap dapat meningkatkan efektivitas pembayaran dibandingkan dengan uang tunai. Saat ini, penggunaan alat pembayaran non-tunai sudah semakin meluas hingga dapat melakukan berbagai jenis transaksi dalam keseharian. Uang non-tunai dapat berupa uang giral dan uang elektronik. Alat pembayaran non-tunai berupa uang giral yang populer digunakan oleh masyarakat, yaitu cek. Cek adalah surat yang berisi permintaan dari nasabah bank agar membayarkan sejumlah uang kepada orang yang membawa surat tersebut. Karenanya, untuk memilikinya terlebih dahulu kita harus memiliki rekening giro di bank yang bersangkutan. Giro adalah surat yang berisi permintaan untuk memindahkan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lain sejumlah yang tertera dalam bilet giro. Dengan kata lain, giro adalah transaksi atau pemindahan dana antar rekening. Kartu kredit. Yang ketiga ya, kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan untuk meminta pinjaman pembayaran kepada bank yang menerbitkannya. Pinjaman tersebut kemudian diganti secara berangsur melalui cicilan dalam jangka waktu tertentu. 4. Kartu debit adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cara memindahkan dana dari tabungan nasabah kepada pihak penerima. Oleh karenanya, kartu debit baru bisa digunakan jika nasabah memiliki simpanan sejumlah uang di bank. Penggunaan uang giral bisa dilakukan melalui berbagai jenis media. Cek dan giro menggunakan belangko surat tertulis yang perlu ditandatangani. Sementara kartu kredit dan kartu debit menggunakan ATM atau automatic teller machine atau anjungan tunai mandiri dan mesin EDC elektronik data untuk melakukan berbagai keperluan transaksi. Pemilik kartu kredit dan kartu debit juga bisa menggunakan layanan internet banking atau mobile banking. Internet banking adalah layanan perbankan berbasis internet yang dapat dilakukan di komputer maupun di smartphone. Mobile banking adalah layanan perbankan berbasis telepon yang dapat dilakukan dengan cara menelpon atau mengirim pesan singkat SMS. Di samping adanya uang giral yang diterbitkan langsung oleh bank, saat ini dapat juga alat pembayaran non-tunai yang semakin populer, yakni electronic money atau uang elektronik. Uang elektronik bisa diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berbasis fintech. Uang elektronik adalah uang digital yang disimpan dalam sebuah chip kartu atau server penyedia jasa yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone atau komputer. Untuk memilikinya, kita hanya perlu menukarkan sejumlah uang tunai dengan uang elektronik tertentu. Nah, melalui berbagai penyedia jasa yang sudah tersedia. Oleh karena itu, pada dasarnya uang elektronik adalah uang kartal yang berbentuk digital. Keberadaan uang elektronik memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti
kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sehingga orang-orang tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai ketika bepergian. Di kota-kota besar, uang elektronik bisa digunakan untuk membayar tol, membayar parkir, berbelanja di minimarket, memesan makanan, membayar jasa kendaraan umum, hingga melakukan transaksi di berbagai e-commerce. Contoh uang elektronik yang ada di Indonesia diantaranya adalah OVO, GoPay, Dana Link Aja, Mandiri, Flash BCA, dan British. Thank you. Terima kasih. Demikianlah materi kita selesai. Kiranya ini bisa bermanfaat bagikan semua. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.